Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan. D. Ketentuan umum. 1. Sarana dan prasarana. A. Sarana dan prasarana pertambangan antara lain stockpile, fasilitas penampungan air tambang, fasilitas penampungan sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian, bangunan, perkantoran, perumahan karyawan, perbengkelan, fasilitas pengolahan dan atau pemurnian. Bangunan perkantoran, perumahan karyawan, perbengkelan, fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, fasilitas penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. B3. Fasilitas penyimpanan bahan bakar cair, pembangkit tenaga listrik, fasilitas penyimpanan material B3, pelabuhan, fasilitas penyimpanan, fasilitas peribadatan, fasilitas pembibitan. Fasilitas pengangkutan dan sejenisnya. B. Konstruksi sarana dan prasarana pertambangan mempertimbangkan paling kurang 1. Daya dukung tanah 2. Faktor kegempaan 3. Struktur geologi. 4. Tidak berada di area yang terdapat sumber daya dan atau cadangan mineral dan batu bara. Dan 5. Berada dalam wilayah usaha pertambangan atau wilayah proyek. C. Pemegang izin usaha pertambangan IUP eksplorasi atau izin usaha pertambangan khusus IUPK. Eksplorasi, IUP operasi produksi dan atau IUPK operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi dan IUP operasi produksi. Khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian menggunakan sarana dan prasarana pertambangan yang memenuhi kelaikan teknis. D.
konstruksi sarana dan prasarana berada di area yang terdapat sumber daya mineral dan batubara, maka menyampaikan kajian teknis kepada Kepala Inspektur Tambang paling lambat 1 bulan sebelum konstruksi. Kajian teknis konstruksi sarana dan prasarana yang berada di area yang terdapat sumber daya mineral dan batubara paling kurang meliputi alasan pemilihan lokasi konstruksi, luasan, jumlah, dan keterdapatan sumber daya, jenis dan umur sarana dan prasarana, dan sensitivitas harga komoditas tambang. 2. Peta. Peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan disajikan dengan kaidah kartografi yang benar, meliputi sistem koordinat dan informasi tepi yang terdiri atas judul, arah mata angin, skala, legenda, penerbit, pembuat, dan metadata. B. Peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan dibuat oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan dikelola dan dipelihara dalam sistem basis data yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang dengan paling kurang 1. Tata waktu, 2. Jenis judul peta, dan validitas peta. D. Peta perencanaan dan hasil kegiatan teknis pertambangan yang disampaikan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya, paling kurang memuat dalam bentuk hard copy dan digital dengan format vektor dan menggunakan sistem koordinat yang terikat dalam sistem. Referensi geospasial mengacu kepada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei dan pemetaan. Survei, pemetaan, perencanaan, dan kemajuan kegiatan pertambangan paling kurang memuat 1. Kesesuaian antara metode dan peralatan dengan ketelitian peta, pengolahan data yang memadai, dan dilaksanakan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Survei untuk pemetaan, perencanaan, dan kemajuan kegiatan pertambangan dapat dilakukan oleh juru ukur tambang. Juru ukur tambang ditetapkan oleh Kepala Teknik Tambang dan didaftarkan dalam buku tambang. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pemegang IUP eksplorasi atau IUP eksplorasi, IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan pengelolaan teknis pertambangan dapat diberikan tanda penghargaan. Tata cara pelaksanaan pemberian tanda penghargaan dan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan teknis pertambangan serta persyaratan untuk memperoleh tanda penghargaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Penyelidikan, pemeriksaan, pengujian, dan atau evaluasi terhadap kajian teknis. A. Dalam rangka pemenuhan kriteria kelaikan teknis, inspektur tambang melakukan evaluasi terhadap kajian teknis dalam kegiatan pengelolaan teknis pertambangan. B. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. 5. Personel. A. Orang yang berkompeten, kompeten person. 1. Persyaratan orang yang berkompeten terdiri atas A. Memiliki pengalaman paling kurang 5 tahun di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan atau estimasi. Sumber daya dan atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama. Dan B. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang pelaporan hasil eksplorasi dan atau estimasi sumber daya dan atau estimasi cadangan untuk komoditas yang sama. 2. Orang yang berkompeten, kompeten person, bertanggung jawab terhadap laporan yang dibuatnya. 3. Kepala teknik tambang wajib menyampaikan daftar orang yang berkompeten, kompeten person, yang bekerja di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal. B. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 1. Persyaratan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten terdiri atas A. Memiliki pengalaman paling kurang 3 tahun di bidangnya. B. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang pekerjaan. 2. Tenaga teknis pertambangan yang berkompeten bertanggung jawab kepada Kepala Teknik Tambang. 3. Perencanaan kegiatan teknis pertambangan yang meliputi eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan pengujian. Alat pertambangan, commissioning, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan, dan pengelolaan teknis pasca tambang wajib disusun, dirancang oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 4. Pelaksana kegiatan teknis pertambangan yang berhubungan dengan survei dan pemetaan serta pengelolaan peta-peta di bidang eksplorasi dan penambangan dilakukan oleh juru ukur tambang selaku tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 5. Juru ukur tambang sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling kurang mampu melaksanakan A. Survei dan pemetaan rencana dan kemajuan kegiatan eksplorasi, konstruksi, pemasangan tanda batas, dan penambangan. B. Survei dan pemetaan untuk identifikasi area yang memiliki potensi bahaya serta pemantauannya. Dan C. Evaluasi, pemutakhiran, dan pengelolaan peta rencana dan kemajuan kegiatan pertambangan. 6. Kepala teknik tambang dan atau penanggung jawab teknik dan lingkungan menetapkan tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, yaitu ahli geologi, ahli penambangan, dan ahli pengolahan dan atau pemurnian. 7. Memiliki kartu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, yaitu ahli geologi, ahli penambangan, dan ahli pengolahan dan atau pemurnian yang disahkan oleh Kepala Inspektur Tambang. C. Kepala teknik tambang dan atau penanggung jawab teknis dan lingkungan menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan paling kurang terdiri atas 1. Pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pengelolaan contoh dan bangunan tempat penyimpanan contoh. 2. Pembersihan lahan, pengupasan batuan penutup dan pengupasan material lumpur. 3. Pekerjaan pengeboran lubang ledak termasuk
Evakuasi terhadap kejadian meledaknya bahan peledak karena petir. 4. Penimbunan, pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan timbunan batuan penutup, penimbunan infit, dan penimbunan material lumpur. 5. Pemantauan kestabilan tanggul laut, sea dike, dan langkah tindak lanjut. 6. Pemantauan, pemeriksaan, dan pemeliharaan kestabilan lereng penambangan dan lereng akhir penambangan yang paling kurang meliputi geometri dan dimensi lereng terhadap tetap terjaga. Pergerakan lereng, displacement. Metode pemantauan, alat pantau, dan penempatannya, tingkat kejenuhan air, dan atau ground vibration akibat kegiatan. Peledakan, evaluasi hasil pemantauan dan pemeriksaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi. 7. Pengelolaan air tambang. 8. Penggalian mineral dan batu bara. Penggalian termasuk kontrol kualitas mineral bukan logam dan batuan sebelum dilakukan penggalian. 10. Penumpukan mineral dan batu bara yang mencakup kestabilan dan pemantauan tumpukan. 11. Penumpukan mineral bukan logam dan batuan. 12. Peralatan penambangan mineral bukan logam dan batuan termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Kegiatan tambang semprot termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. 14. Pembuatan, pemeliharaan, dan perawatan lubang bukaan, pemeliharaan dan perawatan serta pemantauan penyangga, pemeliharaan dan perawatan sistem ventilasi, pemeliharaan dan perawatan dalam sistem pengelolaan air tambang bawah tanah, pengelolaan lumpur wet muck, penambangan bawah tanah dengan metode long wall mining, pengawasan survei subsidence paling kurang terdiri atas metode pemantauan, program pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Penambangan bawah air dengan kapal kru termasuk pemeliharaan dan perawatan. Operasional alat gali muat termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Operasional alat angkut termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengangkutan dengan derek termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Penggunaan load haul dam LHD termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Truk tambang bawah tanah termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Peralatan pendukung termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Alat gali mekanis kontinu termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan terhadap fasilitas pengolahan dan atau pemurnian, serta penanganan material. Peremukan batu bara termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan fasilitas peremukan, pemurnian batu bara, pencampuran batu bara. Peremukan dan atau penggerusan batu bara termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan, penempatan sisa hasil pengolahan dan atau pemurnian. Pengolahan mineral logam yang meliputi pencatatan kadar dan kuantitas produk, pencatatan kadar dan kuantitas sisa hasil pengolahan, dan atau kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas pengolahan mineral logam. Pengecilan ukuran, pemantauan ukuran, umpan, dan produk, termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Peningkatan kadar, concentrating, termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengurangan kadar air, dewatering, termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pemurnian mineral termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan.
Parameter operasi pengambilan logam berharga dari mineralnya, extracting termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan, pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan serta pengaturan lalu lintas di jalur angkut. Alat angkut menggunakan truk termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengangkutan menggunakan conveyor termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengangkutan dengan lokomotif dan lori termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan. Pengangkutan dengan pipa termasuk pemeliharaan dan perawatan peralatan yang paling kurang. Meliputi pencegahan korosi dan pengawasan terhadap kestabilan permukaan dari area. Amblesan yang meliputi metode pemantauan program, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil eksplorasi. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.